Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fattarani rabbil alamin. Kita awali kajian kita dengan tawassul Fatihah. Dengan niat Fatihah ini kita hadiahkan untuk Rasulullah SAW, para sahabat, para keluarga baginda Nabi, para alim ulama, syuhada, orang-orang soleh, para wali-wali Allah, kekasih Allah, serta khususnya untuk imam kita, imam fikih kita, Imam Syafi'i, Muhammad bin Syafi'i, serta seluruh orang tua kita yang telah meninggal dunia, kakek nenek kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mengenal kita atau kita mengenalnya, kaum muslim wal muslimat. Semoga dengan Fatihah yang kita baca ini Allah angkat derajat mereka dalam surga, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, serta dengan niat agar Fatihah ini juga Allah sembuhkan orang-orang yang sedang sakit di antara kita, zahir maupun batin, serta juga untuk yang punya masalah Allah berikan solusi dari masalahnya, Allah lunasi hutang-hutang kita, Allah SWT permudah segala urusan kita, serta Allah istiqamahkan kita dalam iman Islam hingga wafat berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan Allah ridha dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyat wa ala kunnatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyaikhuna waliduna asrafuna salihun ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Ini pinjam punya Bapak boleh? Ternyata filenya crowded. Rusak filenya. Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke masih pengurusan jenazah ya Bapak? Sekarang apa? Oh, menyolati ya. Setelah kita halaman 34 sebelah kanan. Setelah kita mengurus awal pertama kali bagaimana saudara kita ataupun juga kaum muslimin yang akan wafat, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kewajiban kita kepada saudara kita yang telah wafat awal, yaitu memandikan. Setelah mandi kemudian pakai baju ataupun kafan, maka sekarang waktunya untuk kita mensolatinya. Nabi SAW ini betul-betul mengajarkan kepada kita agar hubungan kita dengan orang yang sudah meninggal itu tidak putus hanya karena sudah tidak ada lagi nyawa. Bukan hubungan kita dengan orang yang sudah meninggal bukan hanya saat ketika dia masih hidup, tapi juga mendoakan setelah beliau wafat. Nah, ini yang kadang-kadang banyak di antara kita yang merasa orang yang sudah meninggal dunia itu tidak mendapatkan, tidak merasakan manfaat daripada amal yang telah kita kirimkan kepada almarhum almarhumah. Oh, jadi alasannya nggak sampai itu pahalanya. Jadi untuk apa kita kumpul-kumpul? Untuk apa kita baca tahlil, sholawat, kulhu, yasin misalnya. Nah, ini padahal saat ketika kita ada saudara kita yang meninggal dunia,
ternyata kita sholatkan. Dan sholat itu satu yang memang kewajiban kita, tapi yang kedua juga mendoakan si mayit. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu minimal. Kalau mau lebih panjangnya, banyak yang lebih panjang. Dan juga doa yang dianjurkan di dalam ayat Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan iman. Artinya yang sudah meninggal dunia dengan membawa iman, kita dituntut untuk mendoakan mereka. Sedangkan baginda Nabi bilang ad-du'a'u mukhul ibadah atau ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu inti sarinya ibadah. Jadi kalau doa bisa kita kirimkan, maka ibadah-ibadah yang lain pun juga bisa dikirimkan, karena doa itu intisari ibadah. Doa sendiri itu bahagian daripada ibadah. Ngerti Pak ya? Maka ketika doa bisa kita kirimkan, tentu bacaan Quran pun bisa kita kirimkan. Sedekah pun bisa kita kirimkan. Haji badal, umroh badal pun juga bisa kita kirimkan pahalanya kepada mayit. Jadi di zaman Nabi dalam riwayat Abu Daud Hasan, dengan derajat hadisnya Hasan Pak, itu ada Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu punya bapak namanya As bin Wa'il. Jadi As bin Wa'il ini meninggal dunia, tapi sebelum meninggal dia berwasiat dalam keadaan kafir ini. Dia berwasiat, tolong anak-anak saya nanti merdekakan 100 hamba sahaya atas nama saya. Kalau saya mati, tolong merdekakan 100 hamba saya atas nama saya. Padahal kafir. Nah, As bin Wa'il tadi punya 2 anak laki. Amr dengan satu lagi saya lupa namanya, Hashim, Hisham atau salah satunya lah. Ada satu yang anak satu lagi ini belum masuk Islam. Sayyidina Amr udah masuk Islam. Saudaranya Amr bin As memerdekakan 50 hamba sahaya. Bebas dah. Tinggal Amr bin As, dia pun ingin memerdekakan 50 hamba saya. Satu hamba saya kadang-kadang bisa puluhan juta Pak, bisa ratusan juta. Ini kali 50. Ngapain orang yang gak percaya akhirat, kok dia minta dibebaskan hamba saya atas nama dia buat nyohor. Tahu nyohor gak Pak? Nyari pamor buat untuk biar kelihatan keren. Wah ternyata dia dermawan. Dan emang seneng kayak gitu, pujian intinya. Ya, jadi tujuan memerdekakan itu bukan untuk dikirimkan pahalanya dan ingat akhirat. Enggak, mereka enggak yakin dengan akhirat. Tujuan mereka adalah untuk nyari pujian orang-orang. Jadi zaman dulu tuh kalau orang jahiliyah Pak, semakin banyak yang nangisin, semakin seneng dia. Jadi sampai nyewa orang untuk nangis. Bayar, meratap. Karena kalau makin banyak yang nangisi kan berarti ini, wah ini berarti dulunya orang baik lah macam-macam lah. Omongan-omongan tuh jadi bagus. Maka begitulah yang diharapkan oleh bapaknya Amr bin As bin Wa'il. Akhirnya sebelum memerdekakan 50 hamba sahaya, Sayyidina Amr bin As itu datang dululah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saya mau memerdekakan hamba, bagaimana Rasul, untuk ayah saya yang sudah meninggal. Maka baginda Nabi jawab, laukana musliman. Kalau ayah kamu muslim, a'taqtum anhu au hajajtum anhu au tasaddaqtum anhu. Kalau ayah kamu muslim, kamu merdekain hamba, kamu haji untuknya, kamu sedekah untuknya, balaghahu dzalik, sampai pahalanya. Yang ngomong sampai siapa? Rasul ya, ini ya. Haji sampai, sedekah sampai, hamba sampai, merdekain hamba sampai pahalanya. Tapi syaratnya kalau muslim. Kalau non muslim mau sampai merdekain hamba ribuan pun gak bakal sampai.
Itu maksudnya. Ini yang ngomong sampai Nabi derajatnya hasan, hadis riwayat Abu Daud. Begitupun juga dengan nazar-nazar. Ada salah seorang sahabat perempuan bilang, ibu saya nazar, atau laki-laki, ibu saya sudah nazar mau haji tapi keburu meninggal, kira-kira kalau saya hajikan gimana? Nabi bilang, aufi binadriha, kamu kalau dia punya utang, kamu lunasi apa enggak? Lunasi, maka utang kepada Allah lebih layak untuk dilunasi. Jadi maknanya pahala yang kita hadiahkan itu sampai. Ada riwayat daripada Imam Baihaqi, sanadnya sahih. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mewasiatkan kepada keluarganya, nanti kalau saya sudah dikubur, tolong dimakamkan saya di kepala saya, kepala makam. Baca alif lam mim awal surat Al-Baqarah, dan di kaki saya, di kaki makam, membaca akhir surat Al-Baqarah. Di kepala makam baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba sampai ulaika humul muflihun. Di kaki saya baca lillahi ma fis sama atau amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya sampai akhir surat Al-Baqarah. Yang berwasiat sahabat Nabi yang paling menjaga sunnah. Jadi para sahabat dah mengakui Sayyidina Abdullah bin Umar itu sangat ketat dalam mengikuti baginda. Kemana Nabi kencing, di situ beliau kencing. Kemana Nabi melangkah, di situ kakinya pengen menapak. Di mana Nabi sholat, tidur, apa aja, sampai yang ngintip Nabi kencing itu Sayyidina Abdullah bin Umar. Saking fanatiknya tuh Pak, gitu ya. Nah, tapi nggak bakalah kelihatan aurat. Nah, itu maksudnya, bukan berarti itu pertama Abdullah bin Umar masih kecil, Pak. Jadi ngelihatnya pun, pengen ngelihatnya pun di rumah kakaknya, yaitu Siti Hafsah, istrinya Nabi. Nah, jadi ketika itu Sayyidina Abdullah Umar, beliau tahu bahwa baginda Nabi ketika kencing ternyata menghadap kiblat. Oh, jadi dari sana ulama bilang ngadep kiblat saat ketika di dalam ruangan, waktu kencing dalam ruangan itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh ngadep kiblat itu saat ketika di ruang terbuka, itu baru enggak boleh. Dari hadis Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, maksud saya adalah yang berwasiat semacam itu, bacain Quran awal dan akhir surat Al-Baqarah, itu Sayyidina Abdullah bin Umar. Kira-kira apakah wasiat itu suatu hal yang bid'ah? Apakah wasiat itu berarti wasiat yang beliau fatwakan, tanda kutip? Beliau berarti memperbolehkannya. Apakah itu suatu hal yang salah atau keliru? Atau mungkin gak sampai, apa pentingnya kalau itu hal yang sia-sia, kenapa diwasiatkan? Nah, itu maksudnya. Jadi sebanyak 1000 hamba sahaya yang sudah dimerdekakan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sudah 1000 dirham, 1000 dinar, banyak dah sudah sedekahnya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, tapi tetap nanti kalau saya sudah meninggal tolong bacain Quran di kubur. Ngerti lah ya? Nah, jadi ini maknanya wasiat ini, walaupun katakanlah ini ijtihad pribadi daripada baginda Sayyidina Abdullah bin Umar, tidak ada daripada Rasulullah SAW langsung, tapi bagaimanapun itu berarti menunjukkan bahwa baca Quran untuk almarhum almarhumah itu boleh dan sampai. Mau apapun bacaannya. Makanya tadi kita di awal ngaji kita baca Fatihah. Pak, kalau saya suruh baca Al-Baqarah kelamaan, ya Pak. Kita hadiahkannya Fatihah yang gampang untuk almarhum almarhumah. Lagipun memang Al-Fatihah itu adalah kumpulan daripada isi kandungan ayat Al-Quran, As-Sab'ul Mathani. Dia 7 ayat istimewa yang diulang-ulang setiap kali rakaat. Jadi makanya wajar kalau kita hadiahkannya Al-Fatihah. Nah, kalau Bapak nggak percaya sampai atau nggak sampai, Bapak silakan coba. Bapak duluan nggak apa-apa, saya ikhlas ya. Saya yang belakangan dikit, nanti saya kirimin Fatihah. Misalnya ini nyampe apa nggak nyampe. Kalau saya seyakin-yakinnya sampai, karena tadi
penjelasan daripada ulama. Ya, memang ada fatwa saya nggak pungkiri, saya ini mazhab Syafi'i dan saya tahu betul bahwa Imam Syafi'i ada fatwa. Kata beliau, bacaan Quran untuk mayit itu tidak sampai. Ada fatwa beliau seperti itu. Itu yang dibawa oleh saudara-saudara kita daripada ikhwan, ya, daripada salafi. Daripada salafi pasti pakai fatwa Imam Syafi'i semacam ini. Anehnya ketika fatwa kunut nggak dipakai. Kan? Ketika fatwa yang kira-kira nggak menyokong, nggak mendukung pendapatnya nggak dipakai. Tapi kalau fatwa yang ini, ini Imam Syafi'i sendiri bilang nggak sampai. Tapi ternyata Imam Al-Haramain dan juga madhab Imam Syafi'i, ulama madhab Imam Syafi'i menjelaskan maksud dari fatwa tersebut. Maksudnya kalau tidak sampai itu kalau tidak didoakan, kalau tidak diniatkan. Jadi kita baca Quran buat ahli kubur bukan dikubur. Nah, ini menurut beliau tidak sampai karena bacaan, apa maksudnya? Karena bacaan Quran itu ibadah pribadi. Tapi kata ulama mazhab Syafi'i nggak sampai itu kalau nggak didoakan setelahnya. Kalau setelahnya itu didoakan namanya doa wahbah, doa menghadiahkan pahala yang bacaan Quran tadi kepada almarhum, itu sampai. Gitu Pak ya. Sebelum ngaji kita niatkan dulu bahwa Yasin kita ini, Fatihah kita ini, Al-Fatihah ila hadratin, itu untuk meniatkan biar apa yang kita baca sampai. Yang kedua, setelah baca Quran kita pun juga mendoakan, ya Allah taqabbal wa ausil thawaba ma qara'na, terima dan juga sampaikanlah pahala yang telah kami baca ini, Quran, zikir apa segala macam, untuk fulan almarhum almarhumah. Ini berarti sampainya itu dengan doa kita, itu jelas sampai. Nah sekarang kira-kira Pak, Bapak ngaji sama saya sekarang ini dengan orang yang ada di rumah, dengar secuplik ceramah saya. Siapa yang lebih paham? Bapak yang ngaji di sini atau yang nonton di secuplik-cuplik? Nah, begitulah kurang lebih mazhab Imam Syafi'i, yang lebih paham itu ya ulama mazhab Syafi'inya. Ngerti gak Pak? Bukan orang yang hanya ngambil secuplik-cuplik, episode sepotong-potong, sekerat-sekerat kalau bahasa Malaysianya, hanya sepotong-potong daripada pendapat Imam Syafi'i terus kemudian diambil sebagai satu pendapat beliau. Justru murid-murid atau turunan daripada ulama mazhab Syafi'i lah yang lebih paham mengenai pendapat Imam Syafi'i itu sendiri. Jelas kan kira-kira Pak ya? Nah, jadi kalau misalnya ada yang berpendapat tidak sampai dengan beralasan dengan mazhab pendapat Imam Syafi'i, ini sudah dijawab oleh ulama mazhab Syafi'inya itu sendiri. Nah, jadi bapak-bapak nggak usah ragu untuk kita menghadiahkan pahala untuk almarhum almarhumah. Yang lebih aneh lagi ini Pak, kata mereka, katanya kan di dalam hadis jelas yang sampai pahalanya itu cuma 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, sama doa anak soleh. Paham gak nih Pak ya? Ini salah paham. Hadisnya itu kan gini, apabila anak cucu Adam meninggal maka terputus amalnya kecuali 3, sedekah, ilmu, doa anak soleh. Jelas ya Pak ya? Hadisnya begitu. Yang terputus itu amalan dia karena udah meninggal. Sedekah jariah hasil dari amal dia ketika hidup, dia mewakafkan ini, sedekah jariah ke sini, terus pahalanya ngalir karena itu hasil amalnya. Enggak putus, yang putus amalan dia. Begitupun juga dengan ilmu. Dulunya ketika masih hidup menyebarkan ilmu, share ilmu, bikin status, bikin buku, bikin macam-macam biar ilmunya tersebar. Nah kan, itu juga amalan dia, enggak putus amalan dia. Anak yang soleh juga hasil usaha dia. Enggak mungkin anaknya bisa mendoakan kalau enggak dididik ketika masih hidup. Jelas ya Pak ya? Tapi Nabi enggak bilang amalan orang
untuk dia putus, nggak ada. Yang putus itu amalan si mayit yang terputus. Adapun amalan orang lain untuk dihadiahkan mayit, Nabi nggak bilang terputus. Bisa dipahami, Pak? Jadi kalau kita sekarang tidak ada hubung kaitnya, bukan anak si almarhum, bukan suami daripada almarhum, bukan kerabat daripada almarhum. Terus kemudian kita menghadiahkan pahala bacaankah, pahala sedekahkah untuk almarhum almarhumah. Ini nggak dinafikan sama Nabi putus. Yang putus itu amalan diri pribadinya. Bisa dipahami ya Pak ya? Nah, kenapa putus? Ya karena udah meninggal. Yang tiga itu ngalir karena Allah yang mengalirkan pahalanya dari amalan dia. Tapi amalan orang banyak untuk dia tidak putus. Bisa dipahami ya? Nah, jangan salah kaprah dengan hadis itu. Kalau misalnya betul-betul yang sampai kepada dia itu hanya doa anak yang soleh, kalau gitu udah anaknya aja yang mensolati, kita nggak usah. Nah, apalagi nggak punya anak, lebih parah. Istrinya juga nggak usah doa, suaminya nggak usah ngedoa, nggak sampai kata. Orang tuanya nggak usah ngedoa, nggak sampai. Hanya 3 yang sampai, anaknya aja. Kalau benar-benar mau pakai hadis itu kan gawat itu kalau begitu ceritanya kita. Nah, makanya pikir ulang. Nah, begitu lebih kurang ya. Jadi mensolati ini bahagian dari menghadiahkan pahala, minimal pahala doa, khususnya pahala sholat untuk si almarhum. Itu makna dari sholat, artinya doa. Rukunnya, bapak-bapak yang sering ini sholat jenazah, sholat ghaib pun juga sama. Rukunnya pertama niat, minimal saya niat mensolati ini mayit, usolli ala hadzal mayit. Usolli ala hadzal mayit. Tidak wajib kata fardhon karena fardu kifayah. Tapi mau pakai fardu, sebagian ulama mewajibkan, bagusnya kita tambahin. Usolli fardhon, usolli ala hadzal mayit fardhon atau fardhu kifayah. Tapi kalau nggak pakai fardu kifayah pun sah. Ya, dan Bapak nggak usah diganti-ganti, nggak apa-apa. Maksudnya mayitnya perempuan, Bapak nggak usah usolli ala hadhil mayitah gitu, nggak usah, nggak apa-apa. Cukup usolli ala hadzal mayit. Terus satu, niat. Kapan niatnya? Sama seperti sholat yang biasanya, sholat fardu, yaitu di takbiratul ihram. Yang kedua, 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Jadi 4-4-nya wajib. Nggak boleh kurang 1. Kalau ragu-ragu, saya di takbir 3, takbir keempat, nambah 1 rakaat. Tambah 1 takbir. Ya. Jadi kalau pilih 3 atau 4, pilihnya 3. 2 atau 1, berarti pilihnya 1. Ini saya takbir kedua apa takbir pertama ya? Nah, ini mulai oleng nih kan. Berarti pilih yang sedikit, pilih yang 1. Ini takbir kedua apa ketiga? Pilih 2 untuk lebih yakin. Jelas, Pak? Harus 4 kali takbir. Kemudian yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Karena ini masih ada fardunya, walaupun fardu kifayah, maka berdiri bagi yang mampu wajib. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah saja, tidak wajib setelah takbir pertama. Fatihah boleh dibaca setelah takbir kedua, boleh dibaca setelah takbir ketiga, bahkan boleh dibaca setelah takbir keempat sebelum salam. Fatihahnya nggak wajib di takbir pertama, itu maksudnya. Sunnahnya ta'awudz dan amin, dan tidak dianjurkan iftitah. Ya, jadi iftitah tidak dianjurkan dalam sholat jenazah dan sholat ghaib, nggak ada. Jadi hati-hati Pak, apalagi jadi imam pakai mic, kuat lagi suaranya, Allahu Akbar kabira. Nah, ini ketahuan jarang sholat ghaibnya. Nah, akhirnya baca Allahu Akbar kabira lagi, Allahumma ba'id baini lagi. Ini enggak, langsung a'udzubillah, langsung Fatihah. Jelas ya? Aminnya tapi tetap. Dan mau dia pagi, mau dia siang, sore, malam, afdolnya perlahan suaranya. Enggak ada suaranya dikencengin. Dan tidak baca surah. Setelah itu Fatihah sudah, sunnahnya di setelah takbir yang pertama, tapi nggak wajib di takbir pertama ya.
Yang kelima, rukun daripada sholat jenazah, sholawat kepada Nabi setelah takbir kedua. Ini wajib. Wajib, nggak boleh sholawat dipindah-pindah ke takbir lain. Kalau Fatihah boleh dipindah-pindah ke takbir lain. Tapi kalau sholawat ini wajibnya di takbir yang kedua. Sunnahnya tambahkan salam. Nah ini yang jarang. Kan afdolnya Pak, sholawat yang kita baca di sholat jenazah biasanya sholawat apa? Nah, sholawat Ibrahim. Ya Pak ya. Ketika sholawat Ibrahim, sholawat setelah tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Terus wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Terus? Nah ini bedanya. Bukan. Kalau sholat ghaib atau sholat jenazah, kita belum mengucapkan salam kepada baginda. Apa maksudnya? Begini Pak, sholawat itu perintahnya kan berbarengan dengan salam. Kan setelah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu, ya wahai orang beriman, sholawatlah kepada Nabi dan salam. Sholawatlah kepada Nabi dan salam. Jadi perintah sholawat dan salam ini dalam satu rangkaian. Sehingga sebagian ulama memakruhkan orang hanya bersolawat tidak mengucapkan salam. Sudah sampai sini Pak? Jadi kalau kita baca solawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tasyahud kan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik. Ya Allah berikan solawat, berikan barokah, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina fil alamina innaka hamidun majid. Enggak ada wasallim ala Sayyidina Muhammad, enggak ada. Ketika kita tasyahud kan enggak ada kan wasallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, enggak ada kan wasallimnya kan? Berarti kita belum memenuhi perintah untuk baca salam. Kita baru sholawat dan mengirim barokah Allah wa barik ala Sayyidina Muhammad dengan Allahumma sholli. Wasallimnya belum ada. Bisa dipahami Pak? Nah, tapi kalau tasyahud, walaupun sholawatnya nggak ada salamnya, namun sebelum sholawat kita sudah salam. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita sudah salam di awal tasyahud, assalamu alaika, sudah kan memenuhi perintah Allah untuk salam. Sudah terpenuhi. Tinggal sholawatnya doang. Makanya sholawat Ibrahim gak ada kata-kata wasallim. Bisa dipahami gak Pak? Sedangkan ketika sholat jenazah, kita baca sholawat seperti tasyahud, nggak ada salamnya. Kan ketika kita sholat jenazah nggak ada assalamu alaika ayyuhan nabi. Nah maka afdolnya sunnahnya tambahin wasallim. Nah ala Sayyidina Muhammad. Jadi gini, ini afdolnya kan sholat Ibrahimiyah. Bapak boleh sholawat apa aja boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Allahumma sholli wasallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad cukup. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Misalnya mau sholat jenazahnya buru-buru, mau sholawat minimalis. Allahumma sholli ala Muhammad. Titik, selesai. Setelah takbir yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad. Sah sholat jenazahnya. Jelas Pak? Tapi afdolnya tambahin wasallim. Nah, jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wasallim. Atau Allahumma sholli wasallim ala Sayyidina Muhammad. Terserah Bapak yang mana ya. Begitupun ketika kita lagi sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Tapi enggak hafal panjang, gimana dong?
Ya kan kita maunya minimalis, ya udah dah wasalim, nah gitu aja Pak. Repot-repot kan? Sebelum innaka hamidun majid wasalim, biar dapat pahala ini, maksudnya menjalankan perintah Allah untuk mengucapkan salam kepada baginda, bukan hanya sholawat. Jelas ya Pak? Nah ini sunnahnya tambahin wasalim, nah, tambahkan salam kepada beliau, keluarga Nabi, wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah ini yang jarang, serta sahabat. Kalau kita baca sholawat Ibrahimiyah wa ala ali sayyidina Muhammad atas kepada keluarga Nabi dapat, tapi wasohbi nggak ada. Nah, wasallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sama salam ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina, nggak ada wasohbihinya. Jadi afdolnya tambahin juga wa ala ali sayyidina Muhammad wasohbihi wasallim, gitu ya Pak ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, boleh, ajma'in boleh, yang penting ada sholawat, salam, sholli, wasallim, ada alihi keluarga Nabi, wa sahbihi ada keluarga Nabi, ini paling sempurnanya. Nah ini yang lebih jarang dilaksanakan ini Pak. Sunnah diawali hamdalah dan diakhiri doa. Jadi setelah sholawat, nah ini kan kita diawalinya sebelumnya alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Ada alhamdulillahnya dulu, ada sholawatnya dulu, baru doa. Ini baru mantap. Gini ya. Ada sahabat lagi di masjid, doa kepada Allah, langsung ngedoa. Rabbi ighfirli, Rabbana Allahumma. Nah, Nabi komentar di depan sahabat lain, Nabi bilang, ajilah hadza. Ini orang berdoa terlalu buru-buru. Kenapa buru-buru? Kata Nabi, kalau kamu doa, habis sama Nabi panggil ini orang. Nah kan orangnya mati. Iya ini kan. Nah ini akhirnya dipanggil sama Nabi. Akhirnya Nabi bilang, kalau kamu doa, idza shallaita, maksudnya kalau kamu doa, maka mulai dengan hamdulillah, pujian kepada Allah. Kemudian sholawatlah kepada Nabi, baru doa semau kamu. Jadi sama Nabi itu diajarin adab berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Diajarkan adab berdoa biar Bapak nggak ngantuk. Nah gitu saja ya. Adab berdoa itu alhamdulillah, sholawat dulu, baru doa. Jangan buru-buru. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau sampai mendeklarasikan di depan umum, siapa orang yang doanya nggak baca sholawat, doanya tergantung-gantung antara langit dan bumi. Inna du'aakum mu'allaqun bainas sama'i wal ardi hatta tusallu ala nabiyikum. Sholawat kalian tuh yang menembuskan doa ke langit. Kalau nggak pakai sholawat tuh doa tuh masih gantung-gantung tuh di antara langit dan bumi. Nggak punya ordal, orang dalam. Nggak ada channelnya, nggak ada pengacaranya. Ya susah untuk masuknya ini kan. Nah itu baginda Nabilah ordal kita, orang dalam kita ini, untuk bisa doa kita itu nembus ke langit. Jelas ya Pak ya? Nah makanya dibaca dulu alhamdulillah dengan sholawat. Kemudian yang F ini wajib, doa khusus untuk mayit. Ini wajib, ini harus ada. Minimal banget Allahumma ighfir lahu. Itu minimal banget. Enggak apal doa panjang-panjang Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampuni dia, selesai. Allahumma arhamhu. Ya Allah rahmati dia. Boleh. Pokoknya ada doa untuk mayit itu minimal. Ini rukunnya ya. Kalau yang meninggalnya itu anak bayi kan nggak punya dosa, maka doakan untuk orang tuanya. Doanya Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi. Ya Allah jadikan anak ini sebagai penunggu di surga bagi kedua orang tuanya.
Syafi'an liwalidayhi, pemberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Itu doa untuk yang almarhumnya jenazahnya itu masih belum baligh. Ya, jelas ya Pak ya. Terus, dan itu wajib. Kalau belum balik, wajib mendoakan untuk orang tua. Kemudian yang ketujuh, ini rukunnya 7. Salam 1 kali, sunnahnya 2 kali. Sunnah salam 2 kali, sunnahnya ditambah wabarakatuh. Hanya sholat jenazah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah wabarakatuh. Tapi assalamualaikum aja udah sah. Ya, warahmatullahnya sunnah, wabarakatuhnya juga sunnah. Minimal assalamualaikum 1 kali. Bolak baliknya atau noleh-nolehnya itu pun sunnah, nggak wajib ya. Ini yang diwajibkan dalam sholat jenazah. Ada yang kurang, nggak sah sholat jenazahnya. Adapun setelah takbir yang keempat, biasanya kan kita baca apa Pak? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu sunnah, nggak wajib. Jadi kalau setelah takbir yang keempat mau salam langsung boleh. Seperti biasanya kalau yang umroh atau haji itu kan setelah di Masjid Nabawi itu biasanya cepat kali itu. Setelah langsung salam. Lama setelah takbir yang ketiga lama karena doanya panjang. Tapi ketika takbir yang keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Loh, kok nggak baca apa-apa? Ya karena Allahumma la tahrimna ajrahu yang sering kita baca setelah takbir yang keempat itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Kita mazhab Syafi'i mensunahkannya. Tambah Allahumma la tahrimna ajrahu. Catatan. Nah, ini Pak. Siapa yang jadi imam? Mestinya. Nah, orang yang paling layak menjadi imam itu keluarga yang paling dekat hubungannya dengan almarhum almarhumah. Kalau dia paling dekat dengan anaknya, ya anaknya. Kalau ada orang tuanya, orang tuanya. Kalau seandainya ada suaminya, suaminya. Yang paling afdol jadi imam, lebih afdol daripada ustadz. Cuman kan gak enak. Gitu aja masalahnya. Enak apa enggak ini nyerobot kiai kan? Itu masalahnya. Kiai udah datang apa segala macam, ternyata cuman bilang atasyhaduna hadzal mayit, apakah kalian menyaksikan mayit ini orang soleh? Wah, khair, ahlil khair, khair gitu doang. Habis itu udah kiai mundur aja, saya yang jadi imam, kan enggak enak digituin kan. Padahal memang secara fikih yang lebih afdol itu adalah keluarga. Tapi catatannya keluarga yang ngerti fikihnya. Nah, keluarga nggak ngaji, Fatihahnya belepotan, malah nggak sah nanti sholat jenazahnya. Paham ya? Ngerti ya? Nah, ini yang Fatihahnya minimal Fatihahnya tuh bener. Kemudian tahu dia wajib-wajib yang ini nih, minimal itu deh. Yang 7 ini nih tahu dia. Dia doain mayit, udah, sholawatnya ngerti. Kemudian Fatihahnya tahu, takbir niatnya ngerti juga. Ya udahlah. Tadi niat itu Pak, apakah wajib menyebutkan nama almarhum? Tidak wajib. Ya, yang penting ada hadza. Usolli ala hadzal mayyit. Hadzanya ini, saya niat mensolati mayit ini. Tapi ini itu siapa? Pak Eko, Pak Oke, Pak Iko misalnya. Enggak penting. Pokoknya mayit ini, enggak tahu namanya enggak apa-apa, Pak. Enggak perlu tahu namanya. Ngerti ya? Nah, malah kalau dia pakai nama ternyata salah. Loh, kok almarhumnya salah ini ternyata. Doain yang belum mati malah ini kan. Malah keliru, nggak sah sholat jenazahnya. Karena sholat jenazah yang dia niatkan itu untuk orang lain, bukan jenazah yang ada di depannya dia ini. Makanya kalau ragu-ragu namanya siapa, wis lah, gak usah pakai nama. Apalagi namanya panjang, bahasanya susah disebut lagi kan. Afrizalinda, susah. Udahlah pakai ala hadzal mayyit. Nah gitu saja. Ini saya niat sholat, pakai bahasa Indonesia boleh. Saya niat mensolatkan mayit ini, ada ininya, ada beres. Mau laki, perempuan, kecil, anak kecil, dewasa, ini udah beres semua. Ngerti ya? Kalau jadi imam, imaman, kalau jadi makmum, makmuman, begitulah seterusnya. Nah, ghaib juga sama. Saya niat mensolati fulan. Fulan yang enggak disebut, yang enggak ada di sini, almarhum fulan bin fulan.
Mau lebih enak kalau sholat gaib, Pak, yang lebih bagus dan lebih banyak pahalanya. Niatkan dalam sholat gaib kita untuk orang-orang Islam yang sah untuk kita sholati. Nah, ini kan sekali melaksanakan, tapi dapat pahala semua orang Islam yang sah kita sholati. Masalahnya sholat gaib itu yang sah kita sholati adalah, ini menurut pendapat yang terkuat ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, yang sah kita sholat gaibkan adalah yang ketika kita baligh, beliau meninggalnya ketika kita sudah baligh. Jadi kita nggak boleh mensolati Nabi Adam. Apa Nabi Adam ada di mana, kamu ada di mana, kan nggak bisa. Karena udah jauh, kita belum lahir, kita belum apalagi belum baligh. Yang sah disolati itu ketika kita balik beliau meninggal. Nah itu sah kita solati. Ngerti Pak ya? Nah yang meninggal sebelum balik nggak sah kita sholat gaibkan. Nah maka ini biar enak. Kalau ada permintaan sholat gaib, Bapak niatnya gitu. Usolli alaman tasihu alaihi sholah min mautal muslimin. Saya niat mensolati orang-orang Islam yang sah saya solati. Imaman makmuman lillahi ta'ala. Jadi bukan hanya almarhum yang disebutin aja, tapi semua seluruh dunia sepanjang masa yang sah untuk kita sholati. Kan enak. Tiba-tiba di hadapan Allah dari kiamat kan, kok pahalanya banyak kali, kan kita hanya sholati sekali. Itu karena ngaji. Ini barokah ngaji itu enaknya gitu, jadi pemalas. Ya maksudnya pemalas yang berfaedah gitu Pak maksudnya. Ngerti kan Pak maksudnya? Iya gitu kan. Jadi kita bisa dapat pahala banyak hanya dengan sekali sholat gaib, itu maksudnya. Nah, tapi kalau mau dikhususkan ya sebut namanya dengan bin atau bintinya. Nah, begitulah agar terkhususkan kepada almarhum yang mana yang kita niatkan. Biar nggak meleset, dalah doain semuanya, kan nggak bakal salah nama. Gitu loh maksud saya Pak, kan kena semuanya gitu ya. Ibaratnya nembaknya tuh pakai nuklir, jadi nggak bakal salah sasaran gitu. Kalau cuma satu doang bisa salah kena teman malah jadi. Nah itu maksudnya ya. Kembali terus. Jadi intinya yang jadi imam itu keluarga yang paling dekat yang ngerti fikihnya. Gitu ya Pak ya. Makanya dipersiapkan anak kita ya, yang ngerti fikihnya. Dan ya tapi ya kalau memang sekiranya khawatir nanti akan timbul perasaan yang gak enak dari sang kiai dan sang ustadz, ya sudahlah ngalah aja lah sama ustadz gitu ya. Daripada nanti menyinggung maksudnya kan. Nah, ini tapi secara fikih begitu. Kenapa sih Pak? Kenapa yang mensolati? Walaupun demikian Pak ya, kalau ada orang soleh, kita bagus mintakan gitu. Dari keluarga tuh boleh memintakan jadi imam. Sebagaimana para sahabat meminta disolati oleh Rasul. Padahal Rasul bukan keluarga semua sahabat. Ketika ada orang soleh. Nah ketika Nabi datang jenazah yang pertama, Nabi tanya, ada utang gak? Ada Nabi. Berapa? 2 dinar. Ada hartanya enggak yang ditinggalin? Ada Nabi. Berapa? 2 dinar. Oke, Nabi solati. Yang kedua datang jenazah lagi, ada utang enggak? Enggak ada. Ada harta apa enggak? Ada. Oh ya udah, solati lagi Nabi karena enggak ada utang. Kalau tadi utangnya impas sama hartanya kan. Yang ketiga ini yang apes. Ada utang enggak? Ada Nabi 2 dinar. Ada hartanya enggak ninggalin? Enggak ada. Jadi kata Nabi, "Shollu ala sahibikum." Ya udah dah kalian aja yang sholati, saya enggak mau menyolati. Untuk memberikan pelajaran, biar hati-hati sama utang. Karena utang itu bisa membuat orang yang mati syahid pun masih tergantung-gantung gara-gara utang. Akhirnya karena Nabi nggak mau nyolat, ya Bapak nggak usah ngikut-ngikut lah Pak. Bapak kan bukan Rasul gitu ya maksudnya. Nanti akhirnya Bapak mau nyolatin, ada utang nggak nih? Bapak juga punya utang, oke. Nah jadi ini Rasul karena untuk memberikan pelajaran aja. Tapi tetap Nabi suruh, ayo sholatin yang lainnya. Setelah udah Nabi nggak mau nyolati, akhirnya ada Abu Qatadah, Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu langsung bilang, saya Nabi yang nanggung utangnya. Terus akhirnya kata Nabi, benar ini, yakin kamu, nanti mayitnya bebas, kamu yang wajib bayar. Berapa utangnya? 2 dinar, 9 jutaan kurang lebih. Kan hebat itu bisa nanggung utang orang gak dikenal,
Orang lain 9 jutaan sampai 10 juta. Saya nagih, tetap kamu ya yang nagih, yang apa? Yang nanggung ya, yang bayar nanti ya. Siap Nabi. Pokoknya siap aja dulu. Akhirnya Nabi sholatkan, mensolati. Besoknya Abu Qatadah datang. Ketika datang ketemu Nabi, Abu Qatadah, kemarin gimana 2 dinar? Nah, udah lunas belum? Jangan ngomong siap-siap aja, dilunasi enggak gitu kan. Jadi sama Nabi itu ditagih. Yang namanya nagih hutang itu juga sunnah. Nah, Nabi itu nagih 2 dinar kemarin tuh gimana Bu Qatadah? Kan baru meninggal kemarin Nabi, duitnya juga belum ada. Beberapa hari setelahnya Abu Qatadah datang lagi, masih ditanyain Pak sama Nabi itu, gimana 2 dinarnya? Alhamdulillah Nabi, sudah saya bayar. Baru Nabi bilang, minal ana hina barodat jilduh, dari sejak saat inilah kulitnya mayit baru dingin. Sebelumnya panas, sebelumnya risau, sebelumnya takut ini mayit. Coba Pak, bayangin kata Nabi, baru sekarang setelah dilunasi baru tenang mayitnya. Sebelum dilunasi nggak tenang. Masalahnya kita ada mayit punya utang berupa warisan, nggak dibagi. Ada ahli waris yang sedang butuh, misalnya. Tapi saudara sepakat jangan kita bagi dulu ini. Masih ada ibu. Nggak boleh itu, zalim kepada ahli waris. Ya kalau yang mampu oke lah, yang nggak mampu kan belum tentu dia ridho. Nah akhirnya itu utang mayit kepada si ahli waris. Bahaya itu Pak. Kadang-kadang udah ahli waris udah keburu meninggal belum dibagi lagi. Jadi akhirnya punya ahli waris baru lagi, repot Pak. Kemarin saya ngitung sampai cucu ngitungin ahli waris gitu kan. Nah, cuman yang ngitung ya alhamdulillah dapat terima kasih. Untuk mayit lelaki diletakkan kepalanya di arah sebelah kiri imam. Ini kalau bisa, ini pendapat yang pertama begitu memang dibalik. Kepala, kemudian kakinya di sini. Untuk mayat laki-laki, imam berdirinya di kepala mayit. Imam berdirinya di kepala mayit. Dibalik dulu. Jadi kepalanya sebelah sini, kakinya sebelah sini. Terus si imam berdirinya di kepala. Gitu ya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua sama seperti perempuan, seperti yang kita sekarang. Kepala mayit pasti di sebelah kanan. Nah, kalau ikut pendapat yang pertama mazhab Syafi'i, kepala mayit itu di kiri kalau laki. Gitu ya. Kalau perempuan baru di kanan, untuk membedakan aja sebenarnya. Terus kalau perempuan kepalanya di kanan, imam berdirinya di tengah, bukan di kepala, bukan di muka. Yang ketiga sunnah untuk membuat minimal 3 shaf. Kata Nabi kalau ada 3 shaf itu mereka akan diterima syafaatnya. Nah, afdolnya walaupun cuman 6 orang, berarti 2 gitu ya Pak. Yang penting jadi 3 shaf. Kemudian yang keempat, membawa mayit sunahnya dengan agak cepat tapi jangan buru-buru. Haram kalau sampai jatuh, tangannya kebuka misalnya, atau guling jatuh ke sumur gara-gara lari dia biasanya ini kan. Nah ini akhirnya orang jadi, wah dosa apa si mayit? Padahal salah si yang bawa itu, suwe kata si mayit gitu. Aneh yang disalahin katanya kan. Iya, padahal salah yang gotong. Buru-buru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi cepat, jalannya tuh cepat, tapi jangan lari. Karena kalau lari nanti haram kalau sampai di itu ya, menghinakan mayit itu namanya. Yang terakhir sunahnya, ini yang jarang Pak. Kalau mengiringi mayit di depan, bukan di belakang. Jadi ambulan tuh di belakang, kita tuh yang konvoi tuh di depan. Ngiyung tuh di belakang. Nah, kita kebalik kalau sekarang. Sama juga keranda. Kita ngikuti di belakang apa di depan? Di belakang. Padahal misalnya di depan. Ini salah satu tafaul ya. Seperti tafaul itu apa ya? Kayak optimis. Seolah kayak kita ngantar pengantin ataupun juga orang yang lagi ketakutan di belakang. Maka kita jadi di depan tuh seperti nemenin jadi bodyguardnya, gitulah kurang lebih. Ini tafaulnya begitu. Tafaul itu apa ya? Optimisnya. Berharap nih seolah-olah kita nih mau memberi syafaat, membela kepada si mayit yang kita hantar. Ya walaupun boleh, tapi yang kedua nih, nganternya di depan dan khusyuk. Kalau nganter mayit jangan ketawa-ketawa. Nganter mayit ngerokok. Makruh Pak, bawa api. Nah, ini mayit sedang takut-takutnya dengan api. Terus kita, ayo.
kayak bapak takut kecoa, terus kita bawa kecoa, kan ngeselin itu namanya kan. Nah begitu lebih kurang, ini mayit lagi sensitif dengan api neraka, api kubur, api mahsyar, pokoknya semua api. Ngerokok dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan, Pak Nabi suruh jangan bawa obor waktu pas lagi menghantar mayit. Jangan bawa api ketika membawa mayit. Yang kita sekarang ini bukan api, senapan. Kapan, Pak? Tentara. Apa namanya? Itu mestinya sih kalau ikut hukum mestinya nggak usah lah Pak, walaupun Bapak tentara nggak usah bilang, nanti kita takut sekali dengan api dan itu makruh, dilarang sama Nabi itu yang bawa api, pakai petasan lagi, lebih parah lagi itu orang kawinan ya. Jadi bawanya dengan khusyuk, mengiringnya khusyuk, suatu saat kita juga akan digotong, suatu saat kita pun juga akan dihantar. Bagaimana perasaan mayit ketika beliau lagi takut, kita cekik ketawa-ketawa. Coba, ya Bapak lagi sedih, tapi orang-orang ketawa-ketawa. Gimana perasaannya kira-kira? Nah ini coba kita khusyuk, ingat dengan kematian ketika mengantar mayit. Wallah. Perempuan, nah ini dia. Perempuan sebaiknya tidak mengantar di awal. Jadi dia nanti kalau sudah pergi orang-orang laki-laki umum, baru dia yang ziarah. Nah, agar tidak ada campur baur yang pertama, yang kedua takut yang namanya perempuan takut nggak bisa menjaga perasaan, nangis-nangis, jerit-jerit, histeris, belum lagi auratnya kebuka, macam-macam nanti mudorotnya. Jadi kata ulama jangan ngantar, tapi nanti setelah orang udah pergi baru datang. Seperti Sayyidatuna Ummu Salamah. Jadi beliau datang ke makamnya Abu Salamah ketika sudah meninggal, itu sudah sendirian karena lagi duka, kemudian sama Nabi suruh berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah berikan pahala terhadap musibahku dan gantikan dengan yang lebih baik. Itu kepada Ummu Salamah yang sedang ziarah kubur sendirian. Jadi bukan dengan orang ramai kumpul-kumpul begitu. Akhirnya kasihan mayit ketika di sekitarnya, sekitar pemakamannya ada maksiat. Ada yang pakai kerudungnya cuman diserempang begitu doang, leher kemana-mana, tangan kemana-mana, rambut kemana-mana, itu malah membuat mayit semakin terluka lah, begitu lebih kurang Pak ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.